pasien Pak, karena selain bedah saraf, pasien saraf dan bedah anak, kalau di atas di ruangan Bougainville bedah umum penuh, saya juga menampung bedah umum. Oh gitu. Iya. Sarana sudah pasien banyak ini, ki soro. Iya, jadi saya campur bedah umum juga. Buh, ada Kalau catatan besar gitu. Iya, di ruang Asoka penuh Pak penyakit dalam, saya merawat pasien penyakit dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Hai Sam Rabu. Di episode kesekian kita akan bicara dan ngobrol santai bersama Karu Sakura. Kita mengenal dulu beliau dan mungkin teman-teman Komisi D juga tidak setiap rakor dan juga RDP di bawah mungkin Karunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Bu, saya juga biar kenal lebih dalam lagi, teman-teman Komisi D juga dan pemirsa juga biar lebih kenal dengan Ibu. Iya Pak. Silakan Bu. Nama saya Siti Aminah. Alamat rumah Kelampis, status sudah menikah, anak satu. Kelampes ternyata. Di Karu mana Bu? Sakura Pak. Kalau Kalau Sakura. dulu Irnabe bawah. Sekarang ganti nama Sakura. Bu Aminah sudah berapa tahun? Kalau di rumah sakit saya kurang lebih 15 tahun Pak. Cuman di ruang Sakura baru 7 bulan. Oh, belum nyampe 1 tahun Bu ya? Belum nyampe. Tapi sebelumnya memang sudah abik lembek di situ. Iya, abik lembek di ICU sebelumnya Pak. Oh, gitu. Saya di ICU, kemudian di ruang bayi. Pas bulan April kemarin baru di Sakura. Di Sakura. Bu Aminah, Thank you, sebetulnya di Sakura itu melayani apa saja, tugas pokok fungsi dari Bu Aminah di situ untuk memastikan pelayanan kesehatan tentang apa saja di situ. Pasien saraf Pak, seperti stroke, kemudian bedah saraf, pasien kecelakaan, kemudian perlu dilakukan tindakan operasi untuk pengambilan darah. Yang ketiga bedah anak. Bedah anak, saraf, Bedah saraf. bedah saraf. Ini catatan ada 3. Bu Aminah ternyata dikasih tugas 3 bidang Bu ya. Iya Pak. Bedah anak, Bedah saraf. bedah saraf, saraf. Jadi kalau sarafnya ini, bedah sarafnya semua umur Bu ya. Semua umur ya, bedah iya. saraf, dan termasuk juga sarafnya. Bu Aminah di situ itu berapa nakes Bu di bawah yang ada di bawah naungannya Ibu? 22 Pak. 22. Iya, 23 dengan saya. Oh, dengan Ibu, Iya. dengan Karu. Dengan Terus Karu. Sakura. Loga Makrodit Bu. Loga Sering Makrodit. Pak. Sering Bu ya. Sering sampai di luar Oh. di luar kamar. Oke, kalau Iya. sudah begitu biar Komisi D nanti yang mendalami Bu, kalau sudah ada yang kredit. Pak Ketua, ini sering kredit loh. Pernah nggak ada pengeluaran dan juga Bu Aminah pernah diajak rapat nggak dulu di RDP, di RDP Komisi D? Iya, terima Jangan, kasih ya? Pak Aliman. Saya kalau Bu Aminah ini Thank you. kalau ketemu, kalau tidak salah hanya sekali ini ya. Sekarang toh. Iya, tetapi mungkin kalau via telepon ya sering. Dan 7 bulan ini mungkin saya tidak sering telepon ke Bu Aminah, tetapi saya mengenalnya ruang Sakura ini memang masih familiar dengan saya itu B bawah. B bawah. Iya, ruang B bawah ya, atau Irna B bawah. Irna B bawah. Irna B bawah itu memang merawat orang-orang yang dalam kondisi gangguan saraf ya. Gangguan saraf ini saya 2 kali kalau tidak salah memang banyak fasilitas yang harus dipenuhi, termasuk kadang AC-nya Thank you. agak panas ya. Padahal saya ketika diberi pemahaman yang panas itu mestinya di tempat yang mengalami gangguan paru-paru, misalnya TBC itu memang tidak boleh terlalu dingin. Tapi kok di sini nih kok malah juga tidak jauh beda dengan di Irna F misalnya yang mestinya orang-orang TBC. Oleh karena itu saya mengharap kepada manajemen atau dalam hal ini secara struktur Karunya Bu Aminah ini harus dibenahi fasilitasnya. Dapat perhatian serius gitu ya. Dapat perhatian serius. Kemudian lagi kondisi stroke ya. Ini kan stroke karena saraf ya. Ini banyak
orang yang tingkat keberhasilannya tidak begitu tinggi. Saya melihat butuh terapi jangka panjang ya, sehingga membutuhkan perawatan yang tidak hanya 2-3 hari, tapi paling tidak 7 sampai 10 hari. Ini memang sangat menyita waktu, dan ini harus ada langkah-langkah, tidak hanya fasilitas, tapi juga harus ada fasilitas terapi lebih lanjut yang harus mungkin dilengkapi di IRNA ini atau di rumah sakit ini. Di Sakura, di Ruang Sakura di Ruang khususnya. Sakura, iya. Bu, Pak Ketua, ini catatannya dua Bu. Nanti lanjut. Ini Pak Ketua katanya masih ada banyak catatan kayaknya. Bu Aminah tadi kan sudah jujur ya, Iya, Pak. sering kredit. Ternyata langsung ditambah oleh Pak Ketua, emang ternyata Pak Ketua pernah punya pengalaman di situ, memang seperti itu dari fasilitas dan yang lain-lain. Itu yang menjadi catatan serius ini, tingkat keberhasilan rawat di sana itu baik saraf atau yang lain-lain sebetulnya berapa persen Bu? Kalau saraf seperti stroke itu 75% bisa berhasil, Pak. Oh, 75% Cuman ya. namanya saraf stroke kan kerusakannya di otak. Jadi untuk pemulihannya memang butuh waktu, Bapak. Ya. Selama ini yang selama 7 bulan ibu ada di situ, beberapa lama rata-rata penanganan dan perawatan pasien pasien saraf di situ? 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari. Kalau yang lain-lain biasanya 3 Bu ya? Iya, perawatan di rumah, Pak. Pasien tetap dipesan tidak boleh bangun dari tempat tidur sampai kontrol. Karena diusahakan perdarahan di otak tidak bertambah banyak, Pak. Iya. Tapi teknis medis semacam itu sebetulnya dokter yang lebih paham ya. Iya, Pak. Tapi ibu kan melihat, memperhatikan wong karungnya. Itu kan Mina ya. Jadi 7 hari sampai 10 hari ya rata-rata Bu ya. Iya, Pak. Kalau saraf atau bedah saraf. Kalau bedah saraf? Bedah saraf kalau cuman batok kepala, trepanasi gitu sebentar, Pak. 2-3 hari sudah pulang. Sudah. Bu Aminah, bedah saraf dan yang lain-lain ini kan tadi sempat ngomong kredit. Kreditnya itu gara-gara apa sebetulnya? Fasilitas kurang atau nakes kurang atau terlalu banyaknya pasien? Iya, terlalu banyak pasien, Pak. Karena selain bedah saraf, pasien saraf dan bedah anak, kalau di atas di ruangan Bougainville bedah umum penuh, saya juga menampung bedah umum. Oh gitu. Iya. Sarana sudah pasiennya banyak ini, ki soro. Iya, jadi saya campur bedah umum juga. Bu, ada catatan besar gitu. Iya, di ruang Asoka penuh, Pak. Penyakit dalam, saya merawat pasien penyakit dalam. Tuh pasti anu kenapa ya? Saya campur. Jadi semua saya tampung, Pak. Diusahakan pasien tidak didorong. Jadi dokter umum. Tidak di luar. Jadi umum jadinya, Iya. tidak khusus gitu ya. Iya. Khusus. Bu Aminah, bagaimana Bu Mina bingungnya itu ya Bu Mina ya? Pagi-pagi kita sudah konfirmasi ke DPJP, Pak, dokter penanggung jawab pasien. Misalkan pasien bedah, langsung kita konfirmasi kalau ada pasiennya di ruang Sakura berapa. Jadi Oke. tiap DPJP sudah dikoordinasi sebelum melakukan visite. Itu cara-cara ibu untuk bagaimana menangani pasien yang ada di situ Bu ya, Iya, Pak. agar keluar dari kekreditan itu. Iya. Bu Aminah ya, Pak Baby ini kan sebetulnya setiap hari ibu lihat kan, Iya. aleng masaknya Bu ya. Gimana melihat di situ? Pasti Bapak itu pernah nggak ke situ? Sering. Menarik. Pak Bedi setelah ke sana berulang-ulang ke sana, apa sebetulnya yang menjadi keluhan mendasar dari keluarga pasien dan pasien di situ? Kalau saya, Pak Deman, satu di fasilitas AC-nya situ saja. Thank you. Diperbaiki. Panas kan? Panas. Oh yang Sakura ini, Iya, di Sakura itu. Saya rata-rata di ruangan Sakura ini AC-nya Rosa. panas. Jelek. AC-nya panas. Pate ibu sementara. Proses, Bu. Pak. Proses Itu saja. sudah diajukan ke Pak Direktur. Untuk masa nakes, Enggak, aman semua di sana. nakes. Mas Udin, ada masukan ke ibu tentang persoalan masalah ini, Mas? Ya, mau tanya tentang pelayanan unggulan yang untuk pasien stroke itu gimana di rumah sakit ini, biar masyarakat tahu pelayanan unggulannya ini apa sih? Kalau setelah pulang dari rumah sakit harus rehab, Mas. Rehabilitasi medik. Jadi pasien itu diusahakan dilakukan pemulihan, terutama pada anggota gerak yang mengalami kelumpuhan.
Rawat jalan berarti Bu? Ya, rawat jalan. Rawat jalan, kemudian kalau di ruangan memang diusahakan Di samping memang penuh terus katanya Ibu tadi seminimal itu. mungkin untuk melakukan bangun dari tempat tidur memang tidak boleh, Mas. Bu Mina, Iya. berapa bed, berapa kamar di situ Bu? Kalau kamarnya 5, jumlah tempat tidurnya 34. Kamar 5, tempat tidur, 34. pasien Kapasitas rata-rata setiap hari? sekitar di atas 20, Pak. 28, 29. Mestinya itu biar tidak kredit harus bagaimana menurut Pak Bu Mina? Ini rencananya mau didirikan sendiri, Pak, ruangan stroke unit, tapi masih proses. Pak Ketua. Jadi khusus Iya. ruangan stroke, Pak. Jadi tidak Mau. campur dengan ruangan lain, solusi untuk menghindari terjadinya krodit di ruangan. Ini serius Pak Ketua. Artinya apalagi Bu Aminah masih dikasih beban tambahan ketika ada pasien-pasien yang tidak ada yang lain. ini kan menjadi sesuatu yang serius daripada yang lain-lain. Artinya stroke itu kan penyakit yang memang harus mendapat penanganan serius dan khusus Iya. gitu bukan? Iya. Dan itu niserki ya telinga kiri kita kan niser kan. Kalau fasilitasnya terbatas semacam ini mestinya Pak Ketua kan harus juga menjadi perhatian serius juga dari Dewan. Apa kira-kira rencana Pak Dewan untuk persoalan masalah ini? Orientasi dan tujuan BLUD itu kan dalam rangka ada fleksibilitas pengelolaan keuangan. Ya. Ya. Artinya fleksibilitas itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Misalnya kita punya anggaran 100 miliar, misalnya sebagai silva untuk belanja segala kebutuhan. Itu agar rumah sakit itu tidak terlalu kaku dengan sistem manajemen negara yang pakai harus disetujui oleh DPRD, kemudian harus dievaluasi gubernur, tidak begitu. Jadi saya rasa direktur itu harus bisa berkreasi sepanjang anggarannya. Pak Ketua memberikan kelonggaran gitu kan, artinya terhadap bagaimana karena statusnya sudah BLUD gitu ya, maka fleksibilitas pengelolaan keuangan itu mestinya harus betul-betul memperhatikan tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas yang dianggap kurang seperti yang di Sakura ini. Iya, betul. Silahkan pakai itu ya. Iya, jadi kita ini, saya, Pak Udin dan Mbak Baiti serta pimpinan dan anggota Komisi D, ketika kami menyepakati anggaran di tahun berjalan, itu silahkan berkreasi, silahkan melakukan langkah-langkah apa yang dianggap urgent dan penting untuk dipenuhi fasilitasnya. Dan betul apa yang disampaikan Mbak Baiti, fasilitas layanan AC itu memang hampir semua ruangan itu mengalami persoalan. Saya kemarin di Irna A ya, di atas, di atas. saya langsung telepon sendiri ke Bu Titi ya, Iya, Bu Titi, tolong disampaikan ke direktur ini. Saya masuk, ini saya kira masuk angin. Ini saya ini masuk angin kok nites keringat saya. Ternyata memang semua saya tanyakan ini memang panas Pak, AC-nya hanya satu. AC-nya panas. AC-nya itu. Saya ngasih keluar benih peon gitu. Pas angin panas om. Enggak, memang kalau ruangan itu besar tidak cukup satu Pak. Ya, ya. Kalau hanya satu ya hanya yang lurus saja yang di cover, tetapi yang di kanan di kiri itu tidak tercover. Ini mungkin perlu ini disampaikan. Mungkin ada balikan Pak Ketua. Gimana? Menambahkan Pak. Ya. Ini bagian urusan AC ini siapa Bu? Disampaikan. Pasti ada bagian tersendiri Ada ya, bagian sarana, tersendiri, gitu. Iya, sarpras. bagian sarana prasarana, Pak. Sehingga ibu memang otoman betul otoman Itu betul. bagian umum, Bagian Pak. umum. Oh bagian umum. Iya. Pernah Pak, memberikan catatan kepada bagian umum ibu? Iya, Pak, sudah laporan. Oh gitu. Keng cuman belum ada tidak lanjut gitu ya. Sudah ada rencana, Pak. Nunggu Makanya benar realisasi, Pak, benar dan ketua barusan Pak Diman. Jadi direktur rumah sakit ini biar berkreasi, passion ada beda. Kita sudah membahas 2000 yang berjalan, 2004 yang berjalan.
lah angku bisa penting untuk masyarakat sebenarnya masyarakat iya kan begitu Pak. Tujuan utama BLUD apalagi di Vaskes Fasilitas Kesehatan memang untuk bagaimana agar tidak ribet dalam diskusi-diskusi panjang masalah penganggaran dan agar segera bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar pelayanan kesehatan. Artinya kalau Ibu Amina sudah masih 7 bulan ini, kalau 1 tahun banyak catat Ibu Mina ini. Ya Bu, Pak Liman, ke Bu Amina. Iya, Pak. Kalau pertanyaan direktur misalnya, ada ndak anggarannya misalnya? Kalau alasan anggaran itu ada, saya rasa kapanpun Bisa. diinisiasi itu bisa. Ya, kecuali anggarannya tidak ada. Itu mau ada loh nih bahas lagi. Ya. Tapi BLUD ini justru kan sebuah sistem yang memberikan keleluasaan sebetulnya kepada direktur dan pengguna anggaran agar tidak perlu untuk melakukan pembahasan 2 kali 1 tahun seperti dinas yang lain kan gitu Bu. Seperti apa yang terjadi di Sakura, kalau memang ada duit di sini pakai langsung. Gitu Bu. Artinya kalau Ibu sudah lama merencanakan dan sampai detik ini hanya sebatas rencana, bisa 2 kemungkinan karena memang lakar ada anggaran, bisa karena memang kilo dapat perhatian. Tunggu nanti Ibu ya. Ya. Apalagi Bu catatannya Bu itu Bu. Jadi rencananya akan dibuatkan gedung baru maksudnya. Gimana Bu? Sudah ada ruangannya Pak, khusus unit stroke. Khusus ya? Iya. Ya kalau sebelumnya itu digabung semua, yang stroke gabung ini gabung, yang anak digabung. Anak khusus Pak. Khusus lagi. Iya, kasihan kalau pasien anak. Jadi Itu karena kasihan kan memang keterbatasan fasilitas. 1 ruangan diusahakan pasien anak semua. Oh, gitu, Begitu ya. Pak. Bu Amina. Sudah cukup. Ini bisa menjadi sebuah perhatian serius Bu ya. Artinya Bu Amina dalam konteks ini sudah mencatat apa-apa yang penting untuk dipenuhi fasilitas di situ dan sampai detik ini masih dalam tahap perencanaan dan ini sudah diketahui dan dipahami oleh pihak direksi. Sudah diketahui Bu ya? Pak, sudah. Sebelum di closing, sebelum ditutup, kami ingin berdialog atau rapat dengar pendapat dengan bagian umum. Ya, insya Allah minggu depan. Bagian umum sini. Ya, minggu depan kami akan memanggil pengelola parkir juga kami Sarpah berarti ya? Iya, kami ingin RDP rapat dengar pendapat termasuk bagian pemeliharaan di urusan per-Asia. Jadi Sarpah semuanya Karena berarti. ini bukan hanya 1, 2, 3 kali saya mendapatkan laporan ini. Saya ini ketika masuk ke ruangan ini memang keluhannya hanya itu. Asik. Sehingga pertanyaan besar, apakah kita ini gara-gara menggunakan UHC kita harus di tempat ruangan yang panas? Ini yang ada. Yang ada dalam pikiran tapi nggak nyambung Pak Ketua itu Pak Ketua. Enggak, ini masyarakat. Oh. Jarang kita lo majar lo arah apa gila panas. Penting. Ya. Bagus lo bisa negara. Iya. Dengan PC dulu. Itu menarik karena memang bukan satu karu ya, bukan satu ruangan yang seperti itu. Kalau perlu pihak direksi juga melakukan menghentikan kontrak dengan pihak ketiga kalau itu pihak ketiga ya. Karena ini sudah sejak kita melakukan potret begini yang sering muncul itu. Sering muncul masalah minimal teguran, Pak. Minimal teguran itu minimalnya. Kalau tidak di flow api ya harus diputus kontrak. Ya. Biar apa? Ini menjadi closing statement ya. Iya. Bu, silakan closing statementnya Bu. Closing statementnya Ibu apa saya mau yang mau disampaikan Ibu terserah. Terkait dengan Sakura. Ayo Mina silakan nggak apa-apa. Mau bicara apa terkait dengan usulan Ibu? Kalau dengan Ibu. Silakan Bu apa Bu? Harapannya Ibu. Sudah cukup Ya. Apa harapannya Ibu ingin segera rencana yang catatan Ibu segera untuk dipenuhi atau gitu Bu? Ya Bu Sudah ya. Pak, sudah bilang kalau itu. Oh iya. Harapannya Ibu biar segera untuk dipenuhi gitu Bu ya. Iya, Pak. Agar di direksi betul-betul berkaitan serius terhadap catatan-catatan di ruangan Sakura. Bu ya. Iya, Pak. Oke. Makasih banyak Bu. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi catatan serius dan akan menjadi kesadaran bersama agar semua hal yang menjadi kendala dari bagaimana pemberian pelayanan yang kesehatan yang lebih maksimal ini biar segera lebih terpenuhi lagi. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.